Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir untuk semester ini. Nggak terasa ya, kita udah mau perpisahan aja. Jadi kalian harus semangat belajarnya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kelas atau bisa tanya sama teman yang memang dia paham. Jangan sampai kalian salah tanya. Ternyata teman yang kalian tanyain itu nggak paham, ujung-ujungnya kalian akan tersesat gitu ya. Jadi manfaatkanlah beberapa waktu lagi menjelang UAS untuk menanyakan materi ke ibu ya. Jadi gunakan waktu tanya jawab di kelas itu, gitu ya. Oke, kita bab yang terakhir, bab 14, masalah analisa BEP, break even point. Tahu ya, break even point itu apa? Apa? Oke, nanti kita bahas. BEP pastinya udah tahu semua, di mana saat total revenue kita itu sama dengan modal yang kita keluarkan. Artinya kita nggak dapat untung sama sekali, juga nggak dapat rugi. Terus dapat apa? Mungkin dapat hikmahnya ya. Oke, kita beralih dulu nih ke keputusan terbaik memberikan keberpihakan keuntungan terhadap stakeholder. Jadi gini nih, ini nanti soalnya membahas tentang kapan sih kita harus membeli dan kapankah kita harus membuat apabila kita dihadapkan oleh suatu kasus. Jadi di kasus ini, jadi ini ceritanya kita punya usaha kue bingke. Jadi nanti pertanyaan yang bakal timbul mengenai BEP ini, pada orderan kue bingke berapa sih? Ada orderan kue bingke berapa sih kita bisa membeli atau kita membuat sendiri kue bingke tersebut? Kenapa membeli di luar? Karena kalau ada suatu quantity di mana quantity tersebut apabila kita paksakan untuk membuat sendiri, otomatis cost yang kita keluarkan akan besar, seperti itu ya. Jadi keputusan Nyanti ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kualitatif dan kuantitatif, yang dominasinya ditentukan oleh permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, salah satunya ini dalam kasus kapan membuat atau kapan membeli pada saat kita memiliki usaha. Jadi pengambil keputusan biasanya manajemen operasional ini harus tahu banget, harus paham banget berbagai biaya yang akan terjadi apabila kita memutuskan untuk membeli saja kue bingke di luar atau kita buat sendiri kue bingkenya, gitu. Jadi, ada orderan 20 kue bingke, "Oh, nggak mau tahu nih, pokoknya harus buat aja." Nah, kita nggak boleh kayak gitu, kita harus hitung-hitungan biaya dulu, namanya juga anak ekonomi ya, semuanya perlu diperhitungkan biayanya. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan akan lebih tinggi dibandingkan sama total revenue yang kita dapatkan, dibandingkan sama laba yang kita dapatkan, ujung-ujungnya apa? Minus. Karena keegoisan, karena kurangnya ilmu, karena kurangnya analisis, ujung-ujungnya bukan laba yang kita dapat, tapi ternyata rugi gitu ya. Paham ya? Jadi kapan sih keputusan make or buy itu kita pilih gitu ya. Pada saat orderan mencapai berapa gitu. Makanya kita harus cari BEP-nya berapa, kuantitinya berapa. Nah, nanti kalau pada saat kita sudah tahu BEP-nya berapa, berarti di situ adalah titik di mana kita bisa membuat atau membeli saja orderan tersebut, gitu. Beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan itu seperti biaya biaya, pemasok, fasilitas, kapasitas, kualitas, dan lainnya. Terkait juga dengan pertimbangan waktu, gitu ya.
Jadi rumusnya itu adalah FB, biaya tetap dengan membeli, ditambahin dengan biaya variabel per unit dengan membeli, dikalikan dengan kuantitinya. Kuantitinya berapa barang yang akan kita produksi. Sama dengan, ini rumus patennya ya, fix make, ini artinya fix, F ini fix ya, ini fix buy, fix make. Fix make artinya biaya tetap ketika kita make, membuat. Dan ini biaya variabel per unit ketika kita membuat. M berarti make, B berarti buy. Dan dikali dengan kuantitinya. Gitu. Jadi nanti didapat kuantitinya sama dengan FM dikurangi FB dibagi CB dikurangi CM. Gitu ya. Jadi ini rumusnya harus kalian ingat dulu. Fixed cost pada saat membeli kita tambahin dengan biaya variabel pada saat membeli dikalikan dengan kuantitinya. Sama dengan ini rumusnya fixed make biaya pada saat membuat ditambah dengan biaya pada saat membuat dikali dengan kuantitinya. Seperti itu. Setelah itu kita jabarkanlah, kita buat dengan cara matematika. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kita langsung ke soal ya. Jadi misalnya nih, kita punya toko kue bingke. Nah, dihadapkan pada alternatif atau apakah penyediaan kue bingke akan dibuat sendiri atau beli di luar pada saat berapa orderannya gitu loh. Oke, kita ke ini. Kita jabarin dulu. Apabila kita mau buat sendiri, biaya tetapnya atau fixed make FM ya, berarti di sini ini berarti FM. Kenapa? Karena biaya tetap ketika membuat. Dan biaya variabel per satu buah bingkenya sama dengan 1000. Berarti di sini adalah CM. Berikutnya, apabila dibeli dari luar, maka biaya tetap dapat dihemat sebesar 40% dari biaya tetap. Berarti 40% dari 250, ya kan? Apabila dibeli dari luar, maka biaya tetap dapat dihemat sebesar 40% dari 250 atau biaya tetap dengan membuat sendiri. Sedangkan berarti di sini adalah FB. Sedangkan harga beli dari luar per 10 kue bingke adalah 12.000. Berarti di sini adalah CB. Diperhatikan lagi nih, jangan sampai salah. Kalau ini per satu kue bingke, CM-nya 1000 atau biaya variabel pada saat membelinya 1000. Tetapi di sini per 10, jangan sampai salah ya. Kalau kalian salah menentukan ini ya udah salah semua nanti. Berarti kalau per 10 berarti 12.000 dibagi 10. Berarti per satu kue bingkenya biaya variabelnya berapa? 1.200 gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan banget nih soalnya. Bisa jadi ibu bilang di sini per 100. Ya udah berarti ini dibagi 100 gitu. Nah, ini poinnya. Kapan sebaiknya toko bingke kita ini memutuskan untuk membuat atau membeli? Maksudnya gini, pada orderan berapa sih kuantiti, orderan berapa sih banyaknya toko kue bingke ini memutuskan apakah kita mau membuat sendiri kue bingke kita ataukah beli di luar aja deh biar hemat kos gitu ya. Karena biasanya kalau kita hitung-hitung, kalau orderannya sedikit itu sayang di biaya, sayang di mana? Sayang di fixed cost-nya. Misalnya tepung, ada ya tepung yang kadaluarsa atau satu saset harus dipakai semua misalnya. Nah ini kan tepungnya sayang kalau belinya cuman sedikit, kalau orderannya cuman sedikit. Ataupun biasanya kalau kita bahan bakunya itu baru beli, kita pengennya belinya yang masih fresh,
Jadi begitu ada orderan kita baru beli bahan baku, nah otomatis kalau kita beli di pasar, bahan baku yang kita beli itu kan yang bahan baku yang akan kita produksi aja. Artinya kalau pembeliannya sedikit, kita beli bahan bakunya sedikit juga dong. Pasti harganya akan berbeda pada saat kita beli bahan baku dengan jumlah yang banyak, ya kan? Kalau beli jumlah yang banyak biasanya ada diskon lagi dari supplier di pasar gitu. Beda lagi kalau orderan cuma dikit, kita belanja bahan bakunya sedikit, otomatis harganya akan lebih mahal daripada kita belanja bahan baku yang lebih banyak gitu. Itu salah satu faktornya. Nah, untuk kuenya mungkin apalagi ya, mungkin faktor telur ya. Kalau kue bingke ini Ibu kurang tahu juga nih bahan bakunya apa sih, telur kayaknya, telur, tepung. Nah, yang usaha kue bingke mungkin lebih paham, nanti bisa dijelaskan di kelas ya. Oke, jadi intinya adalah kapan sih toko kue bingke kita ini memutuskan mau buat sendiri apa mau beli kue bingke, pada orderan berapa sih gitu ya. Ingat tadi rumusnya. Nih, dicatat dulu rumusnya nih, dicatat. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu FM, FB, CM, dan CB-nya. FM udah ketahuan 250, ini kan 250. FB berarti 250 tadi kan 40% dari 250. Berarti 250 dikali 1 dikurang 0,40, ini kan sama dengan 40%. Kita jadiin desimal, sama dengan 150. Berarti FB-nya sama dengan 150. Nah, ini FB-nya nggak langsung dapat 150, kalian harus otak-atik lagi ini. Anak ekonomi harus bisa ya hitung kali-kalian kayak gini, persen-persenan, dicari referensinya di Google dan sebagainya, agar kalian terbiasa sama hal-hal kayak gini ya. Kemudian CM atau biaya variabel pada saat make atau membuat, yaitu sebesar 1.000. Kalau CB, biaya variabel pada saat buy, tadi kan soalnya 12.000 per 10, berarti 12.000 dibagi 10, artinya per piecesnya 1.200. Paham? Berarti rumusnya, jika membuat sama dengan 250.000 ditambah, ini FM, FM ditambah dengan CM dikali dengan kuantitinya. Ini rumusnya kayak tadi. Nah, ya kan? FB ditambah CB dikali Q. FM ditambah CM dikali Q. FM ditambah CM dikali Q. Sama ya? Hmm. Oke. Kalau dia membeli berarti FM-nya berapa? 150 ditambah 1.200 dikali Q. Q-nya ini apa? Quantity yang akan kita cari. Tadi kan pertanyaannya berapa sih? Quantity berapa sih atau orderan berapa sih toko bingke kita memutuskan untuk buy atau make? Berarti kuantitinya yang dicari. Hmm, bagus dan ya. Baik, kalau sudah begini kita masukin ke rumusnya yang tadi. Ini loh guys. FB ditambah CB dikali Q sama dengan FM ditambah CM dikali Q. Ya udah, berarti tinggal membeli sama dengan membuat. Membelinya berapa tadi? 150 ditambah 1.200 Q sama dengan 250.000 ditambah 1.000 Q. Ini kan? Ini sama ini, tinggal dipersama dengan kan? Dipersama dengan. Dipersamakan. Astagfirullah gitulah ya. Tapi rumusnya membeli baru membuat. Oke. Setelah kita sandingkan, kita samain nih, rumus persamaan ya. Nah, tinggal kita pisahin mana yang Q, mana yang bukan Q. Bu, Q-nya
Nih, Q-nya taruh di sebelah kiri. Bu, Q-nya boleh nggak taruh sebelah kanan? Boleh, bebas aja. Ini kan rumus matematika ya. Kalau kalian pilih Q-nya di sini, ya konsekuensinya nanti bakal pindah ruas lagi nanti di sini, bakal, apa, tukeran ruas lagi di sini, ya kan. Mendingan kan kita nyari Q-nya, makanya Q-nya kita cari di sebelah kiri. Ini cuma sekedar tips ya, kalau kalian mau Q-nya sebelah kanan bebas. Oke, berarti 1.200 karena dia nggak pindah ruas, 1.200 dikurang 1.000. 1.000 awalnya positif menjadi negatif, dipindah ruas jadi negatif. Awalnya positif karena pindah ruas menjadi negatif. Q sama dengan 250 tetap dikurang 150. Nih, 150 kan awalnya positif, dipindah ruas menjadi negatif. Dapatlah dia 200 Q sama dengan 100.000. Maka Q-nya berapa? 100.000 dibagi ini 200. Ini pindah ruas karena ini perkalian ya. Ini artinya sama dengan 200 dikali Q. Maka ketika dia pindah ruas menjadi bagi. Maka Q sama dengan 100.000 dibagi 200. Q sama dengan 500. Q sama dengan 500 kue bingkem. Sebentar Ibu minum dulu. Nah guys, kita udah dapat nih kuantitinya 500. Artinya apa? Pada kuantiti 500 terbukti bahwa keputusan untuk membuat atau membeli berada pada jumlah unit yang sama. Artinya kayak gini, pada saat kalian mendapatkan orderan 500 kue bingke, kalian mau beli di luar, mau beli di pasar lalu kalian jual lagi pada pelanggan kalian atau kalian mau ubrek-ubrek sendiri buat itu cost-nya sama. Artinya kalian ada di titik BEP. Artinya kalian ada di titik di mana membeli atau membuat itu sama aja cost-nya gitu loh. Jadi bebas kalau kalian lagi ada orderan kue apam Pinang misalnya, maka kue bingkenya daripada apam Pinangnya terbengkalai mending bingkenya kita beli aja deh di pasar, entar kita, kita sampein, kita jual ke konsumen kita gitu, konsumen yang udah order gitu. Nah ini balik lagi ke keputusan kalian sebagai manajemen operasional. Nah, makanya OR ini sangat berkaitan erat dengan manajemen operasional gitu ya. Atau kalian, waktunya senggang nih, waktunya senggang nih nggak ada orderan kue-kue lain, ya udah kue kue bingkenya kita buat sendiri, itu bebas ya, gitu. Nah, bagaimana kita caranya tahu kuantiti ini adalah titik di mana mau buat atau beli, sama aja cost-nya, kita masukin aja. Ini, kita masukin yang tadi, Q-nya kita ganti 500, ya kan. 250 ditambah 1.000 dikali 500, berarti 750 dan 750, gitu. Jadi, jawabannya adalah kapan sebaiknya toko bingke tersebut memutuskan untuk membuat atau non-membeli, ini udah terjawab apa belum? Kapan sebaiknya toko kue bingke tersebut memutuskan untuk membuat atau membeli, ini belum terjawab karena kita mencari pada titik berapa sih kue bingke tersebut boleh memutuskan untuk membuat dan membeli atau membeli gitu ya. Paham sampai sini? Nah, langkah berikutnya kita tarik garis nih. Jadi, bertemunya di sini, ini tadi cost-nya ya, cost-nya 750, ya kan. Kuantitinya kuantitinya tadi 750, kuantitinya 500, tadi ini adalah biaya variabel, sorry, fixed cost apabila kita membeli 150 dan ini adalah fixed cost apabila kita membuat sendiri. Nah, kalau kalian bisa tarik nih, tarik kesimpulan, apa sih yang bisa kalian tarik kesimpulan dari grafik ini? Coba kalian pikir dulu.